萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan cepat melihat ke langit malam di atas kepalanya. Namun, itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Namun, aura yang sangat besar yang menyebar ke bawah menyebabkan dia merasakan ketakutan. Seseorang dari Menara Pil. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Api lotus pemusnahan yang bergabung dengan cepat berhenti sebelum dia dengan hati-hati tersebar. Jari-jari kakinya menekan ke tanah, dan dia dengan cepat ditarik kembali. Auman panjang yang jelas juga diemisikan. Swos-swos. Suara gemuruh yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka telah muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka melihat-lihat orang misterius berjubah hitam di udara. Apakah Anda baik-baik saja? Dokter peri kecil melirik ke halaman yang berantakan. Mata ungu keunguannya menatap orang berjubah hitam dengan cara dingin sementara mulutnya mengajukan pertanyaan penuh kekhawatiran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja." Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa. Wajah Tian Huo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata, dengan senyum dingin, "Anda adalah seorang elit Douzun, tidak peduli bagaimana orang menyebutnya. Mengapa Anda menyelinap?" Pada saat ini, hati, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halaman, sudah jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar. Terlebih lagi, mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Perlindungan yang buruk yang mereka berikan akan benar-benar membuat orang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap tergantung di udara. Tatapan sinarnya berkedip saat ia melirik Xiao Yan. Itu tidak terduga bahwa orang tua dari Pil Tower telah berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejaknya sudah dikunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama lagi, kemungkinan para ahli dari Pil Tower akan segera tiba di sini. Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan menara pil Anda. Mengapa Anda harus repot-repot dalam urusan orang lain? Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. Hehehe, ini kota pil suci. Jika Hall of Souls Anda secara acak dapat bertindak kejam di tempat ini, bagaimana Pil Tower saya akan terbuka untuk umum? Suara yang diisi dengan perubahan gaib perlahan-lahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa suara ini dipancarkan dari ruang kosong. Jelas, orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, ia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan aura dan mencegah orang misterius berjubah hitam ini. Bajingan tua. Orang berjubah hitam mengepalkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan beralih ke Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, "Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersama Anda sedikit lebih lama. Ingat, saya akan mengambilnya kembali cepat atau lambat." Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi sebagian terlihat karena ruang yang terdistorsi. "Anda ingin pergi?" Mata dokter peri kecil berubah dingin ketika dia melihat ini.
Sebuah douki abu-abu bertahan di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat di udara, bergegas menuju orang berjubah hitam. Hehehe, dengan mereka berdua melindungi Anda, saya memang tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, kamu juga tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat usaha dokter peri kecil untuk menghentikannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api biru gelap melesat keluar dari jarinya. Setelah itu, ia dengan kuat bertabrakan dengan douki keabu-abuannya. Keduanya hancur satu sama lain. Xiao Yan, saya akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda dan metode Ki Anda pada saat kita bertemu. Sepasang mata lebat menatap Xiao Yan dari bawah jubah hitam setelah orang itu dengan mudah memblokir douki racun menyedihkan si dokter peri kecil. Dengan segera, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi. Ruang berdesir dan tubuhnya menghilang. Saya akan menunggu Anda. Mata hitam gelap Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini cukup kuat. Namun, jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang baik. Sialan! Dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan aman. Lupakan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih sesepuh karena meminjamkan tangan." Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba teraglomerasi setelah suara Xiao Yan terdengar. Cahaya berubah menjadi sosok cahaya tua yang buram. Suara lama penuh dengan kebimbangan perlahan-lahan dipancarkan. Aku yang lama tidak bisa melangkah pergi. Aku yang lama hanya bisa memecah perhatianku dan bertindak sebagai pencegahan. Orang ini sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Pale Tower. Anda akan sangat aman di sana. Terima kasih tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Pale Tower. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar yang legendaris. Saya secara alami harus merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dari sekte Xuan mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang Anda kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua samar-samar tersenyum. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan tersebar. Xiao Yan merenungkan situasi saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang. Sepertinya hubungan gurunya dengan orang-orang ini dari Pale Tower cukup bagus. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Si dokter peri kecil membalikkan kepalanya, melihat Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis mata merajut. Seseorang dari aula jiwa. Kilau dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak dekat seperti itu menipu dokter peri kecil dan aku. Tian Huo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang didengarnya tidak tampak terlalu tua, namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama seperti Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang-orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dari saya. Namun, jika kita harus keluar semua, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Dokter peri kecil membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, namun, sekte Xuan mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao yang sedikit dingin.
Dia telah melupakan konflik yang dia alami dengan kelompok orang itu beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang-orang dari sekte Xuan mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan begitu saja. Namun, tidak disangka bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka telah membocorkan informasi tentangnya, menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini sangat kejam. Besok, cobalah memikirkan cara untuk mempelajari lokasi orang-orang dari sekte Xuan mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk tidak baik. Masalah ini harus diselesaikan. Terlepas dari latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Karena mereka sudah memanjat di atas kepala saya, wajar saja kalau kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan perlahan berkata. Dokter peri kecil mengangguk. Orang-orang dari sekte Xuan mendalam telah datang mengayun ke arah mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tanpa ampun. Orang yang paling mengkhawatirkan saya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Mata Xiao yang sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya terkoagulasi, api hati laut juga ada di tangan orang ini. Mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang terkait dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika pikiran ini terlintas di hatinya. Sebuah botol batu giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum memancarkan kekuatan isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual, itu adalah Han Feng. Siapa di aula jiwa yang Anda kasih api hati laut? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara dingin. Han Feng awalnya terkejut setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, api yang tak terlihat naik di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus ke arah kilat ilusi secepat kilat. Jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget ketika melihat Xiao Yan yang ganas, taktik tanpa ragu. Orang yang mengambil api hati laut saya adalah tetua yang terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Mu Gu Tua. Posisinya di Hall of Souls cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis tingkat 8 asli di atas menjadi Douzun, dan dia sangat dihargai oleh kepala balai Hall of Souls. Tua Mu Gu. Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Itu memang bajingan dari Hall of Souls. Mu Gu Tua memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa mereka berdua memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Mu Gu Tua dikeluarkan. Oleh karena itu, ia memandang Yao Chen dengan permusuhan besar. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu, saat itu, aku dimainkan olehnya ketika aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Mu Gu Tua yang dulu ini memiliki guru yang sama dengan Yao Chen? Mengapa saya tidak pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang Mu Gu Tua sesekali singgung padaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam itu dari awal seharusnya adalah Mu Gu Tua. Bagaimanapun, ada sangat sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerang saya dengan kekuatan saat ini di samping saya. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pertemuan pil akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk ke 10 besar pertemuan pil dan mendapatkan api 3000 pembakaran. Pada saat itu, saya tidak perlu lagi takut pada orang tua ini bahkan jika saya harus melawannya sendirian saat bertemu lagi. Mata Xiao Yan berkelip. Sesaat kemudian, dia akhirnya memutuskan. Dengan gelombang tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol batu giok dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang dari sekte Xuan mendalam besok. Sekali terlalu banyak ketika menyangkut hal semacam itu. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini.